Halo Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan BTT Harana Dewa? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Rapat Sang Misi menegaskan bahwa kelompok ini memang bisa dibunuh jika tubuh asli di balik 9 topeng ditemukan. Tetapi tujuan dan keberadaan mereka masih menjadi misteri besar. Meski satu Simo telah lenyap, Sang Misi sama sekali tidak berhenti. Mereka justru berencana mencari pengganti baru, terus menjadikan penderitaan dunia sebagai permainan. Xiaoyan yang menyamar sebagai Jiu Geng menyadari bahwa konflik besar antar dunia telah dimulai dan bertekad membongkar serta membunuh para Sang Misi satu persatu. Meski itu berarti menanggung kegilaan yang sama dengan musuhnya. Aku hanya bermimpi buruk, ucap Xiaoyan santai. He Xianren tersenyum tipis dan tidak melanjutkan pertanyaan itu. Xiaoyan menunduk, merapikan berbagai benda yang telah dia kumpulkan. Benda-benda itu tampak sangat biasa, bahkan nyaris tidak istimewa sama sekali. Mengapa benda-benda seperti ini perlu dikoleksi? Pandangan Xiaoyan tertuju pada berbagai objek yang tersusun di atas kompas. Sebagian besar ternyata hanyalah benda fana, tanpa gelombang aura apapun. Namun, ada pula beberapa yang mewakili penanda suatu titik waktu tertentu dalam sejarah dunia. Misalnya kepingan perunggu kuno ini, coba kau perhatikan lebih teliti, ujar He Xianren. Dengan satu jentikan jarinya, sebuah kepingan perunggu yang retak melesat ke hadapan Xiaoyan. Sekilas benda itu benar-benar tampak biasa, tanpa fluktuasi sedikit pun. Namun saat kekuatan jiwa menyapunya, Xiaoyan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Di dalam kepingan perunggu itu tersimpan sebuah teknik bertarung kuno. Walau tingkat kekuatannya tidak tinggi, teknik itu berasal dari zaman yang sangat jauh di masa lalu. Nilai terbesarnya bukan pada kekuatan, melainkan pada pemahaman dan makna yang terkandung di dalamnya. Teknik ini sangat aneh, sama sekali berbeda dengan teknik zaman sekarang. Gumam Xiaoyan heran. Teknik itu adalah fragmen dari Zen Hun Jiling, berasal dari sebuah ras yang telah lama lenyap dalam arus waktu dunia Sanhai. Keberadaan ras itu bahkan lebih tua dibanding ras Ming. Boleh dibilang merupakan leluhur mereka. Sebagai teknik jiwa, Zen Hun Jiling mengandung makna paling purba dan paling murni. Jika seseorang mampu memahami esensinya, niscaya akan sangat membantu dalam pengembangan dan pemahaman teknik jiwa. Benda-benda yang dikoleksi He Xianren jelas dia pahami sepenuhnya. Dia tahu apa masing-masing benda itu. Namun, untuk benar-benar memahami makna sejatinya bukanlah perkara mudah. Sulit. He Xianren tertawa. Itu sulit bagi kami. Tapi bagi yang mulia, makna sejatinya mungkin bisa dipahami hanya dengan sekali pandang. He Xianren menatap Xiaoyan dengan keyakinan yang mendalam. Barangkali karena dia pernah menyaksikan Gu Zongzeng sebelum reinkarnasinya. Xiaoyan tersenyum pahit. Aku tidak memiliki tingkat pemahaman setinggi itu, ucap Xiaoyan. Namun setelah menenangkan pikiran dan benar-benar tenggelam dalam perenungan, dia akhirnya memahami makna penindasan jiwa yang tersembunyi di dalam teknik tersebut. Kekuatan jiwamu masih berada di alam void, tetapi samar-samar sudah mulai merentang ke depan. Namun jika ingin menembus alam buang, masih ada jarak yang harus ditempuh, ucap He Xianren. Aku masih memiliki beberapa benda lain, masing-masing mengandung makna kuno dari era yang berbeda. Kau bisa memeriksanya satu persatu, mungkin akan berguna bagimu. He Xianren selalu bersikap murah hati kepada Xiaoyan. Bahkan sejak pertemuan di konferensi kekacauan, dia telah memberikan banyak bantuan. Bahkan saat Xiaoyan tak memiliki apapun sebagai jaminan, Xiaoyan mengangguk dan mulai menelusuri benda-benda kuno itu. Setiap benda seolah berasal dari masa yang berbeda, karena masing-masing memancarkan suasana batin yang sama sekali tidak serupa. Terima kasih. Meski tidak memberikan peningkatan langsung, makna sejati di dalamnya seperti mata air yang membersihkan debu, ucap Xiaoyan. Pemahamannya terhadap teknik bertarung terasa menjadi sedikit lebih jernih. Dia tidak melebih-lebihkan. Peningkatan ini memang sulit diukur, tetapi benar-benar nyata. Pencerahan tidak terikat pada satu langkah besar. Akumulasi sedikit demi sedikit juga merupakan jalan menuju Dao. He Xianren tersenyum puas, lalu berkata perlahan, dalam beberapa waktu lagi, kita akan tiba di Bintang Shenyao, salah satu dari sedikit wilayah di alam barat Xuantian, di mana dewa dan iblis dapat hidup berdampingan. Namun belakangan ini konflik antara ras dewa dan iblis semakin memanas. Meski secara terbuka dilarang terjadi bentrokan, itu hanyalah perjanjian di atas kertas. Saat kepentingan terlibat, konflik besar tetap tak terhindarkan. Saat menjelaskan hal ini, He Xianren menggunakan benda-benda berunsur metafora untuk menyamarkan aura dirinya. Bahkan Xiaoyan tidak dapat merasakan dengan pasti tingkat kekuatannya. Saat ini He Xianren memang tampak tidak menyukai pertempuran, tetapi itu sama sekali tidak berarti dia lemah. Jadi apakah perjalanan ini akan berbahaya?
Tanya Xiaoyan. Bahaya besar tidak ada, jawab He Xianren menggeleng. Hanya saja situasinya cukup kacau. Belum tentu kita bisa mendapatkan informasi yang kita inginkan. Namun tetap saja, lebih baik melihat langsung. Jika kita bisa menukar sesuatu dengan informasi yang akurat, setidaknya kita tidak membuang waktu. Ngomong-ngomong, apakah kau mengenal salah satu dari 3 besar alam barat Suantian? Ucap He Xianren. Xiaoyan sedikit mengangkat alis. Di pertemuan alam dewa kekacauan, setiap orang berasal dari dunia yang berbeda, dan masing-masing adalah eksistensi terkuat di dunia mereka. 3 besar ya, aku memang belum pernah berhubungan langsung dengan mereka, tapi aku bisa menebak kira-kira siapa dia. He Xianren terdiam sejenak, lalu bertanya balik, apakah kau mengenalnya? Xiaoyan tersenyum pahit dan menggeleng. Meski aku perlahan mengenal para peserta konferensi kekacauan di dunia nyata, masih ada beberapa yang belum pernah benar-benar berinteraksi denganku. Mengandalkan orang lain tidak sebaik mengandalkan diri sendiri. Lebih baik kita menyelidiki sendiri. Oh ya, bagaimana dengan Yin Yanzi? Bukankah dia berjanji memberi imbalan? Sudah dikirim oleh Mudan, jawab He Xianren. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya dan sebuah cincin penyimpanan melayang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan menangkapnya. Saat kekuatan jiwanya menyapu isi cincin itu, dia menemukan 3 benda yang persis seperti yang dijanjikan He Xianren. Pertama, Dao Zong Guisu, benih dao yang tertinggal setelah gugurnya seorang dewa abadi, mampu membantu memahami kekuatan aturan. Yang kedua, Prisma Void, mampu membiaskan dan menumpuk ruang dari berbagai dimensi, memantulkan serangan ke dunia lain, memungkinkan pertempuran lintas dunia. Ketiga, 3 guru Yuan Zhen. Xiaoyan mengangkat tangan dan ketiga benda itu langsung muncul melayang di hadapannya. Pandangan Xiaoyan pertama-tama tertuju pada Dao Zong Guizu yang diselimuti cahaya kekacauan. Saat ujung jarinya menyentuhnya, arus aturan yang luas dan suram langsung mengalir ke dalam kesadarannya. Di dalam lautan jiwanya, sebuah bayangan pedang sebening kaca muncul dan melayang di atas sumber jiwanya. Pedang itu tidak memiliki mata tajam, tetapi memancarkan niat spiritual yang mampu memutus sebab dan akibat. Pedang ini bukanlah entitas fisik, melainkan pedang aturan yang ditempa dari hati, khusus untuk menebas jiwa. Jadi begini, Xiaoyan bergumam sambil memejamkan mata. Pedang hati ini berasal dari seorang dewa abadi yang telah gugur, yang menyatukan pemahaman aturan terkuatnya ke dalam makam Dao Guizu agar diwariskan kepada generasi penerus. Tak lama kemudian, kabut putih yang tampak nyata berputar di atas kepala Xiaoyan, lalu memadat menjadi sebuah pedang yang memancarkan gelombang jiwa yang kuat. Pedang ini memiliki kesamaan dengan Zheng Mi Si Hun Yuan yang pernah dia pahami. Keduanya menggunakan kekuatan jiwa sebagai inti. Bedanya, pedang dari Dao Zong Guizu menjadikan pedang hati sebagai dasar perenungan. Saat pikiran Xiaoyan bergerak, pedang baru itu langsung melesat ke arah Yao Nantian yang sedang duduk bersila di samping. Tuan, ampun. Yao Nantian ketakutan dan mundur hingga ke tepi kompas. Wajahnya pucat pasi. Pedang penebas jiwa itu berhenti tepat di depan dahi Yao Nantian. Jiwanya bergetar hebat, seolah akan tercerai-berai kapan saja. Teknik pembunuhan jiwa dengan pedang hati seperti ini, jika dipelihara dengan jiwa sendiri, benar-benar bisa menjadi jurus pamungkas yang sulit ditangkis. Ujar He Xianren sambil menatap Xiaoyan. Tatapannya menjadi semakin dalam. Aura tak kasat mata di tubuh Xiaoyan membuatnya terkejut. Sulit sekali. Mungkinkah? Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan